Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Lisa dengan NPM 24782090 dari kelas 2C. Baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk kuis praktikum 1 dari mata kuliah pemrograman jaringan. Baik, saya di sini kita disuruh untuk membuat struktur modul dan package dari Phone Contact Manager. Baik, kita langsung saja membuat ke praktiknya. Nah, di sini kan kita disuruh buat package dengan directory app yang berisi modul. Modulnya itu isi kontak.py dan kontakmanager.py. Dan di sini kita disuruh membuat 2 package, yaitu app dan main. Yang main ini isinya main.py yang berisi fungsi-fungsi utama. Yaitu main itu yang main itu fungsi-fungsi utama yang untuk menjalankan program yang kita buat ini. Terus setelah itu kita mengimplementasikan kelas dan objeknya yang kelas ini, kelas kontak dengan atribut name dan phone number serta dengan metode showInfo untuk menampilkan informasi mengenai objek kontak. Terus buat kelas kontak manager yang ini ya, ke kontak manager yang memiliki atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Buku. Ini untuk menyimpan nomor. Ya. Coba kita langsung buat. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat foldernya, yaitu phone kontak yang berisi app dan main dan readme yang dari GitHub ini. Kita langsung aja. Coba kita langsung aja ke Visual Code. Kita pakai Visual Code. Kita buka. Ini ya tadi. Nah, ini udah masuk ya. Nah, di app ini kan kita tadi disuruh membuat modul file yang berisi kontak dan kontak manager. Coba kita buat. Kontak.py. Oke, enter. Nah, terus kita juga disuruh buat kontak. Aduh, ini kurangnya kontak. Oke, ini penamaannya aku salah. Kita tambahin. Nah, sudah. Setelah itu, kita buat init juga. Init itu untuk buat dulu init.py. Nah, jadi init ini untuk biar si Python-nya itu membaca file yang udah kita buat biar terbaca oleh Python. Dan di sini kita buat main.py. Oke. Dan kita buat init juga di main ini. Initnya juga biar terbaca oleh Python, ya ditandai juga oleh Python. Oke.
Nah, jadi kita ke sini dulu. Kita buat kodenya dulu. Oke. Apa tadi disuruhnya? Kelas kontak. Wah. Mana? Nih. Kita disuruhnya mana sih? Kelas kontak. Kelas kontak dengan atribut name dan phone number. Yuk, kita buat kelas kontak. Nah, ini kita buat kelas kontak. Kita isi docstringnya, yaitu komentarnya kelas untuk mempresentasikan kontak ya, sebuah kontak. Oke, udah. Habis itu kita buat dev init ya. Dev init save. Nah, ini yang berisi save name why phone number string. Salah. Kita bentuk stringnya yaitu inisialisasi objek kontak dengan validasi input. Oke. Terus jika namanya if not name or not
aduh, name jangan lupa ini error. Kita kasih docstring lagi. Jika namanya itu harus berupa string dan tidak boleh kosong. Oke. If not phone number, phone number dot nice. Ini ya. Di sini maksudnya. Oke. Salah ini. Error. Kita kasih docstring lagi. Nama telepon. Gini aja. Telepon harus berupa angka. Harus berupa angka. Kita titik ya, ini juga kasih titik. Nah, setelah itu name name phone number Nah, itu kita def lagi yang show tadi. Ini kan kita udah isi atributnya name dan phone number. Setelah method show info untuk menampilkan informasi mengenai objek kontak tersebut. Kita buat dulu show info. Kita kasih docstring lagi. Stringnya itu menampilkan tadi untuk untuk menampilkan mengenai objek, untuk menampilkan informasi mengenai objek kontak. Ya benar, menampilkan informasi mengenai kontak. Menampilkan informasi mengenai kontak. Titik.
terus kita return ya, kita return name aduh kenapa masih ini sih, self name. Oke, dan font ya, font itu font number isinya ya, font number. Oke, kita def lagi. Oke, kita kasih docstringnya, yaitu untuk menampilkan representasi string yang dari objek kontak. Dari objek kontak. Oke, kita return lagi. Oke. Nah, jadi program ini tuh yang perintahnya kan kita disuruh membuat kelas kontak yang berisi atribut dan phone number serta metode showInfo. Nah, di sini kita sudah buat kodenya yang berisi kelas kontak, atributnya itu name dan phone number. Dan di sini juga udah ada showInfo-nya. Nah, showInfo-nya yang dimana dia ini untuk menampilkan informasi mengenai objek dari kontak di ini. Nah, jadi ini tuh kita tuh di proses ini tuh ada init yang untuk memvalidasi, terus nama dan ini perintahnya, dan kontak. Nah, ya ini untuk memvalidasi input. Terus nah ini tuh namanya itu harus berupa string. Nah, if not name or not stand, error, dia akan error kalau namanya itu bukan string dan kosong. Kan di sini nama itu harus berupa string dan tidak boleh kosong. Ini juga sama, nama telepon harus berupa angka. Jadi kalau misalnya si nomornya ini bukan angka, dia akan error. Oke, kita save dulu. Nah, sudah, kita buat yang ini. Oke. Ini tuh kita langsung import biar dia terbaca. Ya, kita import dulu SIS. Import OS. Aduh. Oh, salah dia. Import OS. Oke. Nah, udah. Kita import dari mana nih? From app. Dari app kan dia, app kontak
app kontak ini typo import kontak, kita import kontaknya. Oke, kita import kontaknya dari app kontak nih yang tadi ini kita import. Oke, kita tambahin docstring juga. Kita tambahin komentarnya ini perbaikan ya, kesalahan import kita CS. Nah, ini petnya itu dari mana? Kita tulis pet append OS pet PS, terus kita buat lagi OS pet join, terus kita buat lagi OS pet dirname. Oke, kita buat lagi filenya, file. Nah, ini ya kode ini tuh, yaitu manager itu kode utamanya ya. Nih, salah. Kode utama itu ini main. Salah. Nah, ini kita disuruh atribut yaitu list untuk menyimpan kontak ya, untuk menyimpan kontak. Nah, di situ ada add kontak, remove kontak, dan show kontak. Nah, habis itu udah kita import ya, dan kita definisikan. Nah, ini udah ya. Itu kita buat kelas kontaknya. Kelas kontak manager. Nice. Kelas kontak. Lalu kelasnya kok dia nggak mau ya? Oh, dia kecil, pakai huruf kecil. Oke. Udah, terus kita buat komentarnya juga itu kelas untuk mengelola daftar kontaknya. Oke, habis itu kita save kontak. Oke. Sebentar, aku mau lihat dulu. Nah, ini. Ntar deh, jelasin dulu. Selesain. Ntar selesain dulu, habis itu nanti bisa dijelasin biar kontak
kontak coba kita buat dulu deh. Buat defnya kita definisikan usah def init nah def init save ya, kita buat dulu. Nah oke, bentar aku mau kita lihat dulu. Oke. Nah, ini add itu kan untuk menyimpan kontaknya, remove ini untuk menghapus, so itu untuk menampilkan semua kontaknya. Coba kita lanjut aja deh. Kita lanjut tadi sampai oke. Nah, ini kita untuk menginisialisasinya ya. Oke, nah def init ini dia digunakan untuk menginisialisasi daftar dari kontak. Nah, sudah kita buat save ya. Save kontak. Aduh, gimana nih? Kontaknya nggak terbaca dia. Open kontak. Dulu deh, udah open aja belum lagi. Coba lanjut dulu deh. Kita definisikan lagi yang
pantas dia salah naruh. Nah, coba ya, sini ya, save kontak, tetap dia. Nah, ini benar-benar. Nah, oke, ini sudah. Habis itu kita buat yang apa nih, add kontaknya. Kita add kontaknya ya, add kontak. Nah, save yang berisi kontaknya. Oke. Nah, ini itu untuk menambahkan kontak ke dalam daftar. Kita tambahin komentarnya untuk menambahkan kontak ke daftar. Nah, ke daftar yang lagi kita buat ini, oke. Itu save kontak, save contacts, oke. Save kontak, open kontak. Nah, nice. Oke, salah dia. Setelah itu habis add kontak, remove ya, remove kontak. Kita buat div lagi, remove kontak. Isinya dulu ya. Isinya itu ada name, terus harus berupa string ya. Remove ini kan untuk menghapus ya. Menghapus kontak berdasarkan namanya ya. Jennifer, in save contact if name Nah, setelah itu show kontak ya, yang ini untuk menampilkan seluruh kontaknya. Oke. Dev show
Nih kita kasih lagi stringnya tuh untuk menampilkan semua kontak, semua kontak. Nah, ini untuk menampilkan semua kontak yang kita buat. Jika kontak if not if not contact ini kosong. Return and contact contacts for contact in Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini programnya yang kontak manager. Jadi di app ini tuh terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ini kita kontak dan kontak manager. Nah, ini tuh harus kita import dulu modulnya biar dia terbaca ya, biar dia jalan. Terus di sini ada SIS dan OS yang digunakan untuk mengatur path agar Python ini bisa menemukan direktori yang berbeda. Jadi ini kan sama ini berbeda ya, jadi bisa biar Python itu bisa membedakan. Nah, di sini kan saya melakukan import kelas kontak dari app modul kontak nih, dari app modul kontak yang akan digunakan untuk mempresentasikan satu kontak. Nah, init program ini dari kelas kontak manager. Jadi init itu untuk mendefinisikan save kontak sebagai list kosong. Nah, di sini kontak akan disimpan. Nah, di sini kelas kontak ini yaitu untuk yang berfungsi sebagai wadah dari
semua kontak yang kita miliki. Nih kan kita ada kontak, ada remove kontak, ada show kontak ini. Oke, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ya ini kan tadi perintahnya add kontak, remove kontak, dan show kontak. Nah, di add ini yaitu untuk menampilkan daftar kontak yang akan kita buat. Nah, kalau remove ini ketika kita menghapus nama ya, ini berdasarkan nama. Ini setrika berdasarkan nama. Jadi kita kalau mau menghapus itu kita tinggal hapus namanya aja, jadi dia udah kehapus. Dan kalau show kontak ini dia untuk menampilkan semua kontak yang sudah kita buat dari kontak yang udah kita buat dan kontak yang kita hapus. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita ke main. Ini kita ke main. Nah, ini dia ke main. Nah, coba kita lihat di main. Nah, main ini adalah untuk membuat objek kontak dan kontak manager yang dimana untuk menjalankan proses penambahan, pengurangan, atau menampilkan kontaknya ya. Jadi, si main ini adalah fungsi utama untuk dijalankannya program yang kita buat. Oke, kita buat. Langsung kita buat. Mana sini? Oke. Sama seperti kontak tadi, kita harus import dulu. Import SYS. Import OS juga. Oke. Nah, ini tuh dari from app kontak. From app kontak import kontak. Nah, kita import kontaknya. Sama ya. From app kontak dari kontak manager ya. Dari kontak manager kita import ke ini. Nice. Oke. Terus split-nya append OS patch and OS pad salah nih, ini dulu ya, habis pad dulu baru ini join, nanti baru yang dir name ya. Aduh, OS pad dir name. Oke. Aduh, kebalik. File. Oke. Sama kayak tadi ya. Nah, kurang nih. Bisa-bisanya dia kurang. Nah, di sini kita buat dev main-nya ya. Nah, nih dev main.
seperti yang saya tadi sudah bilang, kalau main ini adalah fungsi utama dari program manajemen kontak. Dari program ini yang kita buat sama seperti penjelasannya, sama seperti kontak manager ini. Kalau yang import ini, import SIS dan OS ini digunakan untuk menambah ke directory path supaya Python bisa menemukan file lain. Jadi biar Python ini bisa membedain kalau si kontak sama main ini beda folder. Oke. Setelah itu kita fungsi main. Nah, kita buat def. Ya, itu fungsi mainnya. Nah, ini fungsinya. Fungsi main kita buat. Oke, fungsi main itu apa tadi? Untuk menjalankan ya, untuk menjalankan manajemen kontaknya, manajemen kontak. Oke. Oh, kita lupa kurang. Oke. Habis itu manajer kontak dia. Kebalik. Coba kita hapus dulu. Kita buat ulang deh. Manager kontak manager astaga. Nah, sama ya kita buatnya kayak di sini. Ini kita tambahin kontaknya biar dia jalan, karena di main ini kan fungsi utama untuk menjalankan dari sini. Jadi di sini kita buat add kontak untuk menambahkan kontak. Kita juga buat remove kontak. Kita hapus nama kontaknya. Dan ini show kontak untuk menampilkan semua yang semua kontak yang ada di sini yang udah kita buat, yang udah kita hapus di si show kontak ini akan ditampilkan semuanya. Oke. Kita buat aja. Kita buat ini dulu. Tambahkan kontak. Nah, kita buat add kontak ya. Kita add kontak. Kita buat nama aku deh. Oke lagi. Okta. Oh, lupa. Okta ya. Okta. Nomornya. Kita bisa ngasal aja 08 97 45 8 09 23. Oke. Udah ya. Nah, kita buat 2 deh kontaknya biar ada satu yang dihapus, satu yang masih ada. Sama ya. Manager
Kita bisa buat 2 atau lebih, terserah kita. Oke. Kontak. Nah, di sini kan namanya Lisa. Lisa aja, Lisa. Lupa. Lisa. Oke. Aduh. Nah, nomornya Lisa 08 09 08 96 5 4 4 3 2879. Nah, ini nomor Lisa. Aduh, salah nulis. Oke, kita print ya, biar hasilnya keluar. Kita print. Why? Oh. Daftar kontak. Nice, daftar kontak. Oke. Nah, kita print daftar kontaknya, kita print juga yang show kontak biar dia menampilkan semuanya ya, bukan cuma satu. Print. Show kontaknya. Show kontak. Nah, kita jangan lupa kasih kurung biar dia jalan, biar nggak error. Habis itu apa tadi? Remove ini menghapus ya, kita kasih komentar yang menghapus aja. Hapus. Ini menghapusnya. Hapus kontak. Oke, ini untuk menghapus kontaknya. Indonesia remove. Tadi kan remove kontak ya. Remove kontak ini. Oke, yang mau kita hapus punya tadi. Punya kita hapus. Ya, ingat ya. Kan di sini dia menghapus kontak berdasarkan nama, jadi harus namanya yang kita panggil, jangan nomor ya, kalau nomornya dia bakal error. Oke, udah Okta. Abis itu kita print biar dia keluar hasilnya. Kita print setelah menghapus ya, menghapus kontak, setelah menghapus kontak Okta. Setelah menghapus kontak Okta udah, kita print juga yang show kontaknya. Oke. Print manager. Aduh, kok dia di sini? Kontak ini. Oke. Biar dia keluar ya, yang dihapus sama yang ini. Biar keluar semua dia. Udah. Setelah itu ya. If
name, main. Nice. Oke. Masih salah apa ini? Main. Oke. Oke, ini kita udah buat ya. Ini fungsi emailnya biar dijalankan jika file ini dijalankan langsung untuk pengecekan if name-nya. Oke, nah ini kan jadi udah selesai, kita save dulu. Nah, ini kan kode utama, coba kita coba running. Nah, ini sudah keluar. Nah, di sini kan kita isi tambahkan kontak kan. Nah, yang kita print cuman ini tambahkan kontak dan snow kontak. Snow kontak itu kan dia menampilkan daftar seluruh kontak kan. Jadi kontaknya di sini cuma 2. Nah, yang ditampilkan jadi cuma 2 juga. Kontak Lisa dan kontak Okta. Dan yang di sini sama yang di sini di remove, yang di remove itu Okta. Nah, jadi dia di printnya itu, nah setelah menghapus kontak Okta nih. Nah, terus dia ada print no kontak. Sama no kontak itu kan menampilkan kontak yang ada ya. Jadi kontak yang ada yang tersisa itu kontak Lisa. Coba kita tambahin 1 kontak lagi. Add. Coba ya. Kontak tuh ini apa ya, kontak yang kita tambahin Lala deh, lupa pakai ini Lala, misal Koba ya, misal nomornya 08 38 97 12 45 78. Oke, nah misal nomor Lala yang ini. Kita save. Kita running lagi. Nah, ini tertambah lagi kontaknya Lala. Jadi 3 nih kontaknya. Nah, di sini juga Lala masuk karena Lala termasuk ke dalam seluruh kontak ini. Jadi kan ya karena di sini print snow kontak. Coba yang ini yang kita hapus, jadi ini deh Lalanya kita hapus ya. Aduh, Lala kita hapus. Lala udah, salah mencet. Kita running lagi. Nah, sudah. Nah, jika sudah di sini kita ke PEP 8 ya, harus sesuai dengan PEP 8. Oke, kita PEP 8 dari sini aja. Ikut dari sini. Mana ya? Sini ya dia. Ini. Coba kita ke sini. Kita ke app ya. Kita ke app dulu. Apakah ada yang salah? Kita ke kontak ya. Kontak dulu. Kontak udah benar. Coba kita ke ini. Udah benar juga. Ternyata udah benar. Coba kita lihat. Ternyata udah benar. Oke, terus ke
main ya, kita ke main, coba main. Apakah main masih sudah benar? Kita ke main, kita keluar dulu ya, kita ke main, terus kita ke, aduh salah, ini kan bukan flag 8 ya, aduh baru ingat. Ke app dulu deh, ke app, lupa. Ini kan bukan flag 8, CD app flag 8 tadi, flag 8. Astaga, malah cek Python-nya, coba. Nah benar, nah ini baru flag 8. Flag 8 lagi, flag 8 untuk kontak manager. Nah ini dia kesalahannya, ada di sini dia, 4 dan 5 dia, 4 dan 5. Oh, nih kayaknya ini harus berada di bawah ya. Coba, mana? Oh, masih sama dia. Masih sama. Apa? Oh, ini kan main ya, astagfirullah. Coba nggak apa-apa deh yang belum dibenerin ternyata. Aduh, klik, aduh salah nih. Tadi yang dibenerin yang malah yang main. Coba ya. Pakai salah segala ini. Coba kita save. Mana tuh? Coba. Sudah benar. Nah, nomor 4. Contact from line 3. Mana ya? Hapus deh ini. Berapa tadi? 4 ya? 4. Komen, kok ini benar kan harusnya tadi? Coba komen hapus aja deh. Coba ya kita save. Nah, lah, enggak. Nah, from line 3. Gimana sih? Oh, ini tuh satu aja apa ya? Kontak. Nah, ya terus kita ke ini deh. Ke mana kita? Aduh. Salah nih. Aduh, aja deh, ulang deh. Berarti yang itu udah ya. CDF. Salahku. CDF flag 8-nya. Flag 8-nya. Nah ini udah benar. Di situ flag 8. Kita ulang aja nggak apa. Aduh. Udah benar. Ke ini. Ke apa ya? Ke main. Jadi main. Tadi udah ada yang dibenerin sih.
flag 8. Nah ini, apakah ada yang salah? Ada 7. Oh dia ya, coba komen. Dia, oh ya ini udah benar. Tadi udah dipindahin soal yang salah itu. Ada 7. Oh ini, nggak ada, ini baru ya. Nah gini, coba kita lihat. Nah sudah benar. Nah ini udah benar. Setelah itu kita apa ya? Kita apa nih perintahnya? Oh, tampilkan dari hasil flag 8 dan PY-doc. Coba ya. Kita ke PY-doc. Python min m PY-doc app. Ini dulu kontak ya. Kontak. Coba. Nah, ini ya. Udah benar nih hasilnya. Terus kontak manager ya. Dan ini juga hasil outputnya. Ya, terus apa ya? Main. Kita ke main ya. Main, apakah sudah benar? Main. Nah, sudah juga. Oke, udah. Flag 8 sudah. PY-doc sudah. Terus apa lagi? Oh, ini commit ya. Terus push. Ada dia. Nah, jadi tadi ini sempat kepotong karena video yang post tadi entah kenapa nggak kesimpan dia. Jadi sama aja tadi cukup lama karena ada kesalahan. Nah, jadi sama aja ya kalau kita mau push, kita git init dulu, terus git add, setelah git add kita commit. Nah ini first commit, ini yang di commit. Setelah itu git remote add origin, linknya yang ada di ini linknya sudah. Nah ini dia terjadi kesalahan tadi, saya ke branch origin, harusnya kan master. Dia ke master sudah down. Dan di sini juga sudah masuk nih. Oke, nah ini pushnya semuanya sudah masuk. Ini folder app nih. Di folder app ada ini, ada package, kontak tentunya, perintahnya kan kontak.py dan kontak manager. Ini sudah masuk, yang sudah saya buat di Visual Code ini. Semua ini sudah masuk. Terus mana lagi? Kesini ya. Mana ini? Nah ini yang mainnya sama aja, ada init dan package. Nah ini si mainnya yang tadi. Sudah selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena banyak terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Banyak kurangnya. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.